Oke, halo guys, di sini aku mau bagiin template PPT lagi buat kalian. Nah, untuk template PPT kali ini kebetulan baru aja ya kemarin aku bikin pas mata kuliah apa ini perekonomian Indonesia. Nah, judulnya itu analisis strategi pemerintah dalam mengoptimalkan hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia. Nah, dosennya itu nyuruh kita itu buat ngejelasin gitu apa itu hilirisasi dan gimana cara mengoptimalkannya. Nah, yang pertama sama pada PPT pada umumnya, yang pertama itu ada judul mata kuliahnya apa, terus di sini juga kita cantumin ya kita dari universitas apa, dosennya siapa. Dikarenakan ini tugas kelompok, jadinya aku di sini cantumin nama kelompoknya, kelompok 6 dan di sini juga aku cantumin anggota dari kelompok aku. Nah, selanjutnya di sini kita jelasin dulu latar belakangnya. Kalian harus jelasin secara singkat ya, latar belakangnya itu gimana. Nah, untuk di sini aku jelasin dulu apa itu hilirisasi, apa itu industri, dan yang terakhir apa itu industri kelapa sawit. Kalian bisa gunain template ini untuk tugas kalian apa aja yang nggak harus sama kayak ini. Nah, di sini juga aku jelasin 3 jalur hilirisasi kelapa sawit di Indonesia. Yang pertama itu ada hilirisasi oleo pangan, ada oleo kimia, dan biofuel kompleks. Bisa kalian lihat sendiri ya apa yang dimaksud dengan oleo pangan, oleo kimia, dan biofuel kompleks. Selanjutnya ada strategi penerapan. Nah, hilirisasi kelapa sawit di Indonesia ini memiliki 2 strategi penerapan. Yang pertama ada promosi ekspor dan substitusi impor. Singkatnya, promosi ekspor itu jadi kita mempromosikan produk kelapa sawit kita. Yang pertama itu kan tadi itu ada oleo pangan gitu ya. Terus ada komoditas kopi, karet, kelapa sawit itu yang kita promosiin. Terus itu tuh dipromosiinnya itu di luar negeri. Yang pertama itu ada di negara Italia, Indonesia udah mempromosikannya. Dan ada substitusi impor. Substitusi impor adalah kebijakan yang dibuat oleh negara kita Indonesia untuk hilirisasi kelapa sawit seperti itu. Nah, ini juga ada perbandingannya ya. Untuk sekarang Indonesia termasuk pengekspor kelapa sawit mentah atau CPO terbanyak di dunia. Selanjutnya ini ada proses penerapannya, ada banyak poin-poinnya ya di situ. Terus ada kendala dalam penerapan hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia. Yang pertama itu pengembalian investasinya itu relatif lebih kecil gitu. Jadi kenapa hilirisasi kelapa sawit itu di Indonesia itu belum berkembang, soalnya apa sih keuntungannya ya relatif lebih kecil. Itu dilihat dari anggapan para investor. Yang kedua ada kualitas teknologinya dan sumber daya manusia di Indonesia itu masih terbatas. Yang ketiga ada dampak lingkungan. Nah, kelapa sawit juga memiliki dampak lingkungan yang lumayan berdampak ya, seperti sekarang aja seperti CPO itu limbahnya itu masih bingung gitu mau digimanain, apalagi ntar kalau misalkan Indonesia sudah benar-benar melakukan hilirisasi. Yang keempat ada sistem regulasi perpajakan yang sering menjadi hambatan. Yang kelima ada persaingan ketat pada negara-negara produsen ya, kayak Malaysia, terus keterbatasan infrastruktur. Nah, ini di Indonesia sendiri kayak pelabuhan, fasilitas logistiknya itu masih belum berkembang gitu. Nah, ini implementasinya ada 5 poin, bisa kalian baca sendiri ya. Terus di sini strategi baru atau alternatifnya itu untuk mengoptimalkan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia itu yang pertama ada infrastruktur repair, yaitu pemerintah itu lebih mengedepankan infrastruktur terlebih dahulu agar hilirisasi kelapa sawit ini dapat berjalan. Ibaratnya gini, kita kan mau ngelakuin hilirisasi tapi infrastrukturnya itu belum ada, gimana kita mau ngelakuinnya kayak gitu. Jadi lebih terfokus ke ngebangun pabrik-pabrik dulu gitu, mengadopsi teknologi otomatisasi, baru kita implementasikan ke hilirisasinya seperti itu. Dan yang kedua itu seperti yang tadi aku sebutin bahwa limbah dari hilirisasi ini bukan mungkin lagi ya, memang sangat banyak dan menjadi apa ya, polusi atau tidak bisa dimanfaatkan gitu. Nah, yang aku cantumin di sini alternatifnya itu pemuliaan tanaman kelapa sawit. Jadi kita itu bisa mengurangi emisi biogas dari varietas kelapa sawit kita, dari apa sih, limbah kelapa sawit. Yang kedua ada teknologi rekayasa genetik, yaitu kita itu kayak apa ya, mengawinkan ya, bukan mengawinkan sih, kayak pencampuran bahan kepada bibit-bibit kelapa sawit gitu untuk penyerapan karbon yang lebih baik kayak gitu. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Ya, pokoknya banyak ya, kalian bisa baca sendiri. Dan dan ya, nah di sini juga ada kata-kata untuk hari ini. Melalui hilirisasi kelapa sawit kita mengubah tantangan menjadi peluang dan peluang menjadi kemajuan yang nyata. Oke, untuk password template kali ini yaitu 7041. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel aku ya biar aku semangat upload videonya. Terima kasih.